Kembali ke pembahasan awal, di mana pada kasus ini saya ingin mengubah tulisan di dalam HTML dengan menggunakan metode text. Jadi saya akan sambungkan dengan metode text sebagai actionnya, di mana sebelumnya kita sudah memilih selektor dari elemen tersebut. Di sini kita hapus bagian konsolnya, dan ini adalah cara penulisan kita. Saya kasih komentar penulisan kode jQuery. Kita bisa berikan komentar lebih dari satu baris, kita Ctrl Shift Slash. Sekarang actionnya minta sebuah parameter untuk mengubah tulisannya jadi hello world. Kalau teman-teman save, kita lihat tampilannya sangat sederhana. Secara otomatis jQuery sudah mengubah data elemennya. Jadi teman-teman bisa lihat ketika halaman ini diakses, tulisannya sudah berubah dengan teknik jQuery. Jadi seolah-olah halaman berhasil di load, HTML sudah ditampilin. Sekarang jalanin kode jQuery, akses elemen span untuk mengubah tulisan tersebut. Aksesnya gimana? Aksesnya dengan cara nentuin selektor. Pada kasus ini saya gunakan ID. Terus ada pertanyaan, bagaimana kalau tulisan ini berubah ketika buttonnya diklik? Dan itu adalah tugas utama kita. Maka dari itu kita siapkan dulu HTML-nya. HTML dengan menuliskan tag button. Tulisan buttonnya kita tulis ubah tulisan, dan kita bisa akses elemen button tersebut. Kalau tidak ada ID atau tidak ada kelas, kita bisa akses $kurung buka kurung tutup sebuah string, langsung tag buttonnya. Terus kita lakukan action atau menentukan event. Ada dua pilihan nih, event atau action. Action seperti ini, lakukan sesuatu terhadap elemen tersebut. Kalau event ini seperti di dalam JavaScript. Event ini adalah trigger ketika user melakukan apa. Saya mau buttonnya dijalankan sebuah event, namanya event click. Istilah event teman-teman pasti tahu. Event ini adalah keadaan yang sedang user lakukan. User melakukan klik, kalau buttonnya diklik, kita mau jalankan sebuah function kurung buka kurung tutup. Jadi sekali lagi, tentukan selektornya, pilih mau jalankan event atau mau menjalankan action. Kalau mau menjalankan event, kita tentukan eventnya apa. Pokoknya event ini seperti di dalam kelas JavaScript, ada banyak sekali event-event di dalam JavaScript, dan event itu dipakai di dalam jQuery. Tapi disederhanakan menjadi fungsi namanya klik. Apa yang diklik? Yang diklik adalah button. Kalau diklik, kita jalankan sesuatu. Kita kasih komentar di sini, lakukan sesuatu ketika button diklik. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah mengubah tulisan yang ada di dalam HTML. Jadi artinya menjalankan sebuah event, ketika event itu ada yang menjalankan, kita ubah tulisannya. Kita lakukan action. Jadi konsep kerja jQuery seperti itu. Dan kalau teman-teman save, terus kita reload halamannya, tulisannya belum berubah karena belum ada pemicu. Kalau tadi kan pemicunya ketika halamannya di reload, ketika dokumennya sudah ready, baru jalankan action. Sekarang eventnya sudah beda. Eventnya adalah ketika diklik. Kita klik buttonnya, maka tulisannya sekarang sudah berubah. Jadi harus ada pemicunya dulu nih, yaitu si event. Jadi itu dia cara kerja dari kode jQuery. Sebenarnya sama seperti konsep JS DOM. Cuma semua penulisannya disingkat dan disederhanakan di satu fungsi. Jadi fungsi ini sangat keren dan teman-teman bisa lakukan banyak hal dengan jQuery-nya. Coba kalau teman-teman bandingkan buat hal yang sama tapi pakai kode JavaScript. Kalau di dalam jQuery kita nulis seperti ini, di dalam JavaScript kita nulis seperti itu, lihat hasilnya. Pasti lebih sederhana kalau teman-teman pakai library dari si jQuery ini. Jadi itu dia tujuan awal kenapa jQuery itu dibentuk. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah ya. Pokoknya nanti kita akan bahas secara detail tentang selektor, terus action apa lagi yang bisa kita lakukan, karena banyak sekali metode-metode terkait manipulasi DOM.
Tapi itu dia contoh metode teks pada jQuery. Terima kasih.